Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wa akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia dan akhirat dan menyediakan baginya siksaan yang menghinakan. Ayat ini menerangkan kepada kita semua, barang siapa yang kata Allah menyakiti Allah dan Rasulnya, dan Allah akan melaknat dia di dunia dan akhirat dan disediakan tempat yang sangat menghinakan. Di sini yang perlu dibahas, apa yang dimaksudkan dengan menyakiti Allah. Bukan berartinya kita bisa menyakiti Allah, dan Allah itu bukan begitu maksudnya. Menyakiti Allah maksudnya kita itu melawan dari ketetapan Allah, tidak patuh kita pada Allah. Apa yang diperintah kita langgar, kita tentang Allah, itu berarti kita menyakiti oleh Allah. Kita tidak menerima ketetapan Allah, itu namanya kita menyakiti Allah. Menyakiti yang kedua, menyakiti Rasul. Bagaimana yang dimaksudkan menyakiti Rasul? Sama. Menyakiti Rasul itu kita tidak menghirau apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diperintah oleh Rasul, kita tidak menghiraukan. Kita tetap menentang. Dalam kata lain, apa yang dicintai Rasul, kita membencinya. Umpamanya Rasul menganjurkan kepada kita cinta pada ahlul baitnya, kita membencinya. Ada dalam satu hadis, ya, hadis yang dalam kitab Sahih Bukhari jilid 5 halaman 26 dan Sahih Muslim jilid 4 halaman 1903. Itu Rasul mengatakan, barang siapa, kata Rasul, Rasul mengatakan bahwa Fatimah itu bagian dari dia atau penggalan dari dia. Barang siapa yang membuat Fatimah murka, maka Rasul juga murka. Barang siapa yang membuat Fatimah tidak ridho, Rasul juga tidak ridho. Jadi Rasul dengan Fatimah itu merupakan satu kesatuan. Dalam hadis lain yang dinyatakan oleh Rasul, Fatimah tu bada'atu minni yu'zaini ma yu'zaiha. Fatimah itu penggalan dariku. Jadi siapa saja yang membuat Fatimah marah, Rasul pasti marah. Jadi tak bisa kita menyakiti Fatimah, menyakiti Rasul juga. Jadi sama. Kalau apabila kita menyakiti Fatimah, sama kita menyakiti Rasul. Kalau sudah kita menyakiti Rasul, sama kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, ya, orang-orang zaman dulu nakal-nakal. Zaman sekarang ada juga nakal. Nakal zaman dulu apa? Dia jangankan menyakiti, memukul Fatimah lagi. Fatimah pernah dipukul dalam keadaan hamil. Waktu Fatimah sedang hamil, dipukul perutnya, gugurlah janinnya. Janinnya itu sudah dikasih nama. Tak salah nama janin itu Muksin namanya. Gugur. Jadi bagaimana? Orang yang memukul Fatimah itu, memukul Fatimah sama memukul Rasulullah. Memukul Rasulullah sama memukul Allah. Memukul Allah pasti dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Sebagaimana yang dinyatakan Allah nanti dalam surah ayat 57 itu, dah jelas Allah katakan orang-orang yang menyakiti Fatimah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ayat surah Al-Ahzab ayat 57 itu, ya, jelas. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Jadi katanya akan diazab Allah orang-orang yang menyakiti Allah, orang menyakiti Rasulnya, diazab Allah di dunia dan akhirat, diberi tempat azab yang sangat menghinakan. Jadi kita kalau menyakiti kembali menyakiti Rasul, orang yang menyakiti Rasul sama menyakiti Allah.
Jadi orang yang menyakiti Fatimah sama menyakiti Rasul. Orang menyakiti Rasul sama menyakiti Allah. Orang yang memukul Fatimah sama dengan memukul Rasul. Orang memukul Rasul sama memukul Allah. Nanti timbul pertanyaan, mungkinkah orang yang memukul Allah itu diberikan tempat di surga atau tempat yang layak di sisi Allah? Kita tanya pribadi kita, mungkin nggak? Tadi kata Rasul, orang yang membenci Fatimah, orang menyakiti Fatimah sama menyakiti aku. Orang menyakiti aku sama menyakiti Allah. Orang yang memukul Fatimah tentu sama yang memukul Rasul. Orang memukul Rasul sama dengan memukul Allah. Nah, timbul pertanyaan kita, mungkinkah orang yang memukul Allah tersebut bisa masuk tempat surga atau tempat yang dilayak di sisi Allah, atau orang yang memuliakan Allah? Tentu jawabnya tidak mungkin. Pasti dia akan diazab oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, itu ya, saya kurang-kurang juga siapa tuh. Ada orang munafik namanya itu. Nah, ingat lupa juga saya orangnya. Nah, ya, orang munafik tersebut memukul Nabi, bahkan rumahnya dikepungnya rumah Nabi. Siapa nama? Kurang-kurang juga ya. Ada. Nah, masih boleh dilihat nanti siapa orang yang memukul Fatimah itu, nanti kita lihat masing-masing nanti. Ya, siapa orangnya? Nah, jadi orang itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Azab ayat 57, ya. Nah, jadi di sini saya membaca suatu tafsir ini. Saya hanya dapat membaca satu tafsir, ya. Tafsir Nurul Quran, ya. Yang dia susunkan, bukan dikarang, yang disusun. Alama Kamal Fikih Imani namanya. Ya, jadi boleh kita simak nantinya, ya. Ya, nanti dalam tafsirnya dalam halaman 603 boleh dilihat, ya. Nah, jadi bagi yang ingin tahu tentang tafsir boleh baca. Dan begitu juga dalam dalam kitab Ahlul Bait. Itu ada juga tuh. Jadi boleh dicek masing-masing nanti, ya. Bagi yang punya kitab boleh diperiksa. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah itu pasti Allah azabkan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diazabkan Allah. Yang sebaiknya kita apa? Kita mencintai Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Ahlul Baitnya, kita pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.